Selamat pagi semua, kelas 10. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini Bu Hana akan menyampaikan materi mengenai, kalau kemarin kan kita sudah bahas secara umumnya, kita sudah bahas pengertian, kita sudah bahas struktur, kita sudah bahas ciri khasnya dan kebahasaan. Hari ini saya akan membahas satu persatu, mulai dari strukturnya. Setelah itu sebelum struktur kita mulai dengan gagasan pokok. Saya harap kalian sudah punya buku ini, kalian sudah ngambil kan kemarin minggu lalu. Jadi ini akan kita gunakan selama pembelajaran. Oke. Yang paling pertama mengenai gagasan pokok. Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah inti dari satu paragraf. Ingat ya, gagasan pokok itu terdiri dari satu paragraf. Satu paragraf berarti satu gagasan pokok. Ingat. Kalian tahu kan paragraf? Jangan bilang anak SMA nggak tahu paragraf. Pasti kalian tahu. Lalu kalau jenis gagasan pokok itu ada 3. Ada yang letaknya di awal, ada yang letaknya di akhir, dan ada yang campuran. Campuran itu yang saya maksud bisa dia di tengah-tengah. Kalau gagasan pokok yang di awal kita sebut dengan deduktif. Kalau gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf kita sebut dengan induktif. Di buku kalian di halaman 9 di sana ada teks laporan hasil observasi yang judulnya wayang. Kalian bisa baca itu dulu. Nanti kalian akan mulai paham mengenai si LHO ini. Itu yang pertama mengenai gagasan pokok. Lalu kita lanjut ke struktur. Struktur laporan hasil observasi itu ada 3 yang saya sebutkan. Ada definisi umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Definisi umum itu ada di halaman 25. Kalian bisa baca di sana di halaman 25 mengenai definisi umum. Definisi umum itu pengantar dari si laporan hasil observasi. Biasanya ada ciri khasnya tentang definisi umum itu. Bisa saja dengan kata yaitu, merupakan, adalah, dan yang lain-lain. Supaya kita gampang mengetahui itu adalah definisi umum, ada rumusnya. X sama dengan Y, Y sama dengan X. Contoh, harimau adalah binatang berkaki 4. Harimau kita ibaratkan dengan X, dan binatang berkaki 4 kita ibaratkan dengan Y. Jadi, kalau Y itu dibawa ke depan, dibalik, X sama dengan Y, jadi Y sama dengan X, itu tidak akan mengubah maknanya. Seperti tadi, harimau adalah binatang berkaki 4. Kalau kita balik, Y sama dengan X, binatang berkaki 4 adalah harimau. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Itu yang pertama, definisi umum. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya lebih dari satu paragraf dalam teks LHO itu. Berisi bagian-bagian dari laporan hasil observasi yang dibuat. Contoh yang nanti akan kalian baca di teks wayang itu, bagian-bagian wayang atau jenis-jenis wayang, wayang itu terbuat dari apa, itu akan dijelaskan nanti di teks wayang. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi mengenai manfaat. Apa sih manfaatnya untuk kehidupan kita? Itu yang ada dalam laporan hasil observasi. Sekian kita bahas, minggu ini kita bahas 2 materi saja mengenai gagasan pokok yang pertama dan yang kedua mengenai struktur. Nanti kalau kalian memiliki pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini, atau kalian mau chat pribadi ke saya juga boleh. Oke? Sampai jumpa!